Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Wong Tani. Masih bersama Pak D Selamat ya. Untuk kesempatan hari ini Pak D updatekan untuk tanaman melon ya. Dan kita bisa lihat dulu sahabat ya. Ini karena faktornya itu faktor cuaca yang enggak stabil sahabat ya. Jadi tanaman ini bingung juga ini. Terkadang kena panas yang full dan juga tiba-tiba mendung begini nih ya. Mendung begini tiba-tiba turun hujan. Selesai hujan reda langsung panas. Jadi untuk tanaman melon Pak D ini kebingungan ini kayaknya ya. Jadi kayak kebingungan dan juga kemarin Pak D bingung juga ini untuk pemupukannya. Jadi Pak D sendat-sendat begitu ya. Dan kemarin Pak D mau nekat ya, mau nekat mupuk. Ini sudah saya pupuk ya. Dan buahnya sudah segini-segini sahabat ya. Ini kemarin Pak D pupuk sedikit tapi ya, untuk biar akar ada makanan. Dan kalau kita pupuk terus-terusan seperti yang sudah-sudah, ini ada juga ya jadi kendala Pak D nih. Jadi akan pecah. Ini netnya pecah nih sahabat ya. Kemarin kena hujan akhirnya masuk, akhirnya jadi busuk. Dan ini kemarin Pak D sudah pikirkan, kalau ndak dipupuk nanti yang sudah ngenet ataupun sudah membatik ya, ini ndak bisa besar. Jadi terpaksa Pak D pupuk kemarin. Dan ini mungkin besok ini. Besok Pak D bakal pupuk kembali. Jadi Pak D mengorbankan yang mungkin belum ngenet ataupun yang netnya belum rapat ya. Ini nanti kalau terjadi net yang bakal pecah, yaitu udah resiko yang mau ngenet ya. Karena ini buahnya ndak merata sahabat. Apalagi yang sulam ndak jadi hitungannya. Gimana mau jadi ya? Kalau sudah kayak begini mana bisa jadi ini ya. Ini sudah bentuknya ndak karuan ini. Kemarin itu sulam ya. Dan kita lihat-lihat dulu, ini sampai daunnya habis. Dan apalagi ini sahabat ya, sulam yang masih kecil banget seperti apa ini. Ya. Jadi kita hitungannya rugi juga ya untuk menyulam. Udah melebihi dari tanam yang awal ya. Kemarin Pak D sulam ini sudah ada berumur kurang lebih 10 hari lebih nih Pak D sulam ya. Dan apabila kita tidak susul pupuk ini ya, seperti ini nanti tidak bisa buahnya besar. Jadi kita nekat saja. Jadi yang mau pecah ya biar pecah aja, yang nggak mau ya mudah-mudahan bisa melanjutkan untuk sampai finish panen ya. Dan ini juga nih sampai jatuh-jatuh ya. Dan ini perlu memperbaiki untuk penggantungan sahabat ya. Ini karena talinya ndak kuat sahabat. Kemarin talinya ini tali bekas yang lama itu. Dan ini juga busuk ini sahabat ya. Nah, ini busuk juga ini sudah. Ini nanti kita kontrol, kita buangin. Ataupun yang sulam ya, yang sulam yang mungkin diperkirakan ndak bisa kita makan ya sampai finish, kita buang saja biar tidak terlalu rimbun aja. Dan di sini Pak D setiap siang ya, setiap siang itu mengompres daun ya.
mengompres daun pakai siraman dengan alkon. Dan ini kalau udah normal segini sahabat, sebenarnya ini waktunya sudah hampir panen. Karena ini sudah pangkalnya, ini batang gantungnya ini udah pecah ini. Udah pecah. Dan ini ada beberapa kok yang bisa kita ambil. Dan mungkin besok kalau ada kegiatan kita gunakan dulu ya, yang sudah bisa kita makan. Mungkin ya ada beberapa lah bisa kita konsumsi ya. Dan kalau dibilang umur ini sudah lanjut usia sahabat, ini waktunya uangnya udah habis ini. Tapi perkiraan panen masih kurang lebih ada setengah bulan ataupun 15 hari ke belakang kita bisa panen ya. Karena kalau umur ini kurang lebih mungkin 60 hari ini. Sampai bingung kok Pak D ini. Ya. Ya, kurang lebih 60 hari. Jadi kemarin Pak D perkirakan itu karena ada kemoloran dari awal ya. Jadi Pak D perkirakan itu panen di usia 80 hari. Kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya sekarang 60 hari, ada 20 hari lagi ya. Jadi mungkin 15 hari lagi lah bisa kita panen. Dan ini untuk tanam ini yang selesai 1 minggu sahabat ya, sama yang tadi kita lewati. Ini ada selesai 1 minggu. Dan buahnya masih ini, batiknya belum bisa juga. Karena ini medianya bingung juga ini sahabat ya. Basah nggak basah, kering nggak kering, cuaca dari atas itu kadang pagi sekitar jam 6 itu panas. Karena di Kalimantan ini ya sahabat ya, kalau pas panas, panasnya melebihi jam 12 siang di Jawa ya. Itu di sini masih jam 6. Dan apabila ada mendung, tiba-tiba langsung mendung gelap ya, seperti ini. Tiba-tiba mendung datang, langsung hujan. Selesai hujan, langsung panas lagi. Ya, itulah suasana ataupun cuaca yang kurang stabil di tempat Pak D ya. Dan yang ini yang ada 2 bedeng di sebelah ya. Ini alhamdulillah ini agak posisi aman. Semuanya seperti ini sahabat ya. Ini karena sebelum kena cuaca yang nggak stabil, Pak D udah antisipasi menjaga ya untuk daun kesegaran. Itu Pak D siang udah kompres. Dan di sini alhamdulillah ini buah sudah segini-segini sahabat ya. Kalau di sini yang belum batik ataupun ngenet itu udah jarang. Hampir semuanya ngenet. Ini ada sulaman yang kecil, masih segini. Oke untuk sahabat tani dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu untuk konten Pak D hari ini ya. Besok kita lanjut kembali perkembangan tanaman melon Pak D. Dan mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya
dan juga bisa buat sharing-sharing ataupun buat antisipasi cuaca ya. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk subscriber dan juga untuk sahabat-sahabat yang sudah komen, yang sudah tengok-tengok Pak D di profilnya Pak D tentunya ya. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu, lancar usahanya, lancar jalan rezekinya, dan berhasil dan berkah semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.